Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan soal PTS atau sumatif tengah semester 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum Merdeka. Ya, soal saya sajikan berikut kisi-kisinya. Kisi-kisinya adalah yang berwarna merah, sedangkan soalnya yang berwarna hitam. Mari kita lihat soal dan kisi-kisinya. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Nomor 1. Perhatikan gambar dan teks berikut. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Berdasarkan gambar dan teks tersebut, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Apakah A. Karena Lala tidak mau mengalah kepada Kiki? Atau B. Karena baju Kiki sudah tidak bisa dipakai lagi? Atau C. Karena Lala memakai baju Lala tanpa izin Kiki? Atau D. Karena Kiki memakai baju Lala tanpa izin Lala? Mana yang benar? Ya, jawabannya yang D. Karena Kiki memakai baju Lala tanpa izin Lala. Ya, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Ya, kita perhatikan gambar dan teks berikut. Masih cukup? Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brad, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Berdasarkan gambar dan teks tersebut, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Apakah A. Setelah dipakainya terasa sempit, lalu baju itu robek ketika Kiki berusaha menggaruk badannya? Atau B. Setelah dipakainya terasa sempit, lalu baju itu robek ketika Lala berusaha menggaruk badannya? Atau C. Setelah berusaha menggaruk badannya, baju Lala dipakainya terasa longgar dan robek seketika? Atau D. Seketika berusaha menggaruk badannya, baju Kiki dipakainya terasa longgar dan robek seketika? Yang benar yang mana? Iya, yang benar jawabannya yang B. Setelah dipakainya terasa sempit, lalu baju itu robek ketika Lala berusaha menggaruk badannya. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, disajikan gambar dan teks bacaan. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Mari kita perhatikan gambar dan teks berikut. Menurutmu,
bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki. Apakah A. Lala akhirnya sadar dan lega? Atau B. Lala akhirnya kesal dan marah? Atau C. Lala tidak memaafkan ulah Kiki? Atau D. Lala tetap marah dan menjauhi Kiki? Yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang A. Lala akhirnya sadar dan lega. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik dapat menentukan unsur kalimat transitif. Ya, ini saya besarkan. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan apa? Apakah A. Subjek dan predikat, B. Subjek dan objek, C. Subjek, predikat, dan objek, atau D. Subjek, predikat, dan kata keterangan. Yang mana ayo yang tepat? Ya, betul. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan subjek, predikat, dan objek. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Disajikan beberapa kalimat, peserta didik dapat mengelompokkan kalimat transitif dengan tepat. Ya, mari kita perhatikan beberapa kalimat berikut. Nomor 1, Lani menangis. Nomor 2, Yopi bernyanyi. Yang ketiga, Lani memetik jambu. Yang keempat, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalimat transitif ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1 dan 2 atau B 3 dan 4 atau C 2 dan 4 atau D 2 dan 3? Mana yang benar? Iya, yang benar adalah nomor 3 dan 4. Lani memetik jambu, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ingat kalimat transitif yang memerlukan objek ya. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Kalimat intransitif adalah kalimat yang memerlukan apa? Apakah A. Subjek, predikat, dan kata keterangan, atau B. Subjek, predikat, dan objek, atau C. Subjek dan objek, atau D. Subjek dan predikat. Mana yang tepat? Ya, yang benar adalah yang D. Subjek dan predikat. Ya, mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 7. Disajikan beberapa kalimat, peserta didik dapat mengelompokkan kalimat intransitif dengan tepat. Mari perhatikan beberapa kalimat berikut. 1. Lani menangis. 2. Yopi bernyanyi. 3. Lani memetik jambu. 4. Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, perbedaannya apa dengan nomor 6? Kalau nomor 7, kalimat intransitif. Ada innya ya. Kalimat intransitif ditunjukkan oleh nomor berapa? Iya, betul. Nomor 1 dan 2. Ya, Lani menangis dan Yopi bernyanyi. Kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Mari kita lihat nomor 8. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari kata fobia dengan tepat. Apa arti dari kata fobia? Ya, mana yang benar? Apakah A, kata benda yang dapat diartikan sebagai kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama? Atau B, usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit? Atau C, ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya? Atau D, kumpulan gambar, lukisan, benda-benda bersejarah, dan sebagainya yang seringkali dikaitkan dengan minat ataupun hobi terhadap suatu objek?
Mana yang tepat? Ya, yang benar adalah C. Arti kata fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Kita lanjut yuk ke nomor 9. Disajikan tabel beberapa gejala, peserta didik dapat menunjukkan gejala penderita fobia. Ini ada beberapa gejala, ada 4. Nomor 1, jantung berdebar kencang. 2, tubuh bergemetar. 3, sesak napas. Yang keempat, tidak ada gejala. Nah, pertanyaannya, gejala yang ditunjukkan anak yang menderita fobia yang mana? Ya, yang 1, 2, dan 3. Jawabannya yang C. Jantung berdebar kencang, tubuh bergemetar, dan sesak napas. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, disajikan tabel ya, jenis dan pengertian fobia, peserta didik dapat menentukan pasangan jenis fobia dan pengertiannya dengan tepat. Nah, pasangan jenis fobia dan pengertian yang benar yang mana? Apakah 1, ovidiofobia, yaitu pengertian dari fobia terhadap laba-laba, atau nomor 2, kolorofobia, fobia terhadap badut, atau 3, arachnofobia, fobia terhadap guntur dan kilat, atau astrafobia, fobia terhadap ular. Yang mana yang benar? Iya, yang benar adalah nomor 2 ya, yang B. Fobia terhadap badut itu namanya kolrofobia. Mari kita lanjut ke nomor 11 ya. Nah, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kata yang ditentukan pada kalimat tersebut dengan tepat. Nah, Risa mengantar kue ke pasar. Kata bercetak miring dalam kalimat tersebut merupakan apa? Ya, iya, kue ini termasuk unsur apa? Apakah subjek, pelengkap, objek, apa keterangan? Ya, jawabannya yang mana? Kalau kue ya objek. Jadi nomor 11 jawabannya objek ya. Oke, nomor 11 objek. Ini bukan unsur kata, unsur kalimat. Oke, ini saya simpan. Nah, sekarang nomor 12. Oke, disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Ya, oke. Perhatikan gambar dan teks berikut. Nah, ini ada gambar Tigor ya, sedang memegang selang sama kucingnya. Judulnya Kepala Sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Nah, pertanyaannya berdasarkan gambar dan teks tersebut, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Apakah A. Karena Tigor suka bermain dengan kucing, atau B. Karena Tigor suka bermain air, atau C. Karena Tigor suka bermain hujan-hujanan, atau D. Karena Tigor suka melihat pelangi. Ya, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Jawabannya adalah yang B. Karena Tigor suka bermain air. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 13. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Ya, nomor 13.
Oke, perhatikan gambar dan teks berikut. Nah, ini Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, kata Kak Tiur menjelaskan. Berdasarkan gambar dan teks tersebut, mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Apakah A. Karena tanaman Kak Tiur tidak suka Tigor menyiram air? Apakah B. Karena Tigor suka menyemprotkan air pada si molen? Atau C. Karena kalau sering disiram oleh Tigor bisa membusuk dan mati? Atau D. Karena nama molen ada kata len seperti tanaman Kak Tiur yaitu sukulen. Mana yang benar? Ya, jawabannya yang C. Karena kalau sering disiram oleh Tigor bisa membusuk dan mati. Mari kita lanjut ke nomor 14. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Ya, kita lihat soalnya. Oke. Perhatikan gambar dan teks berikut. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa molen mengendus-endus? Tigor terpikir. Hei, namamu juga ada Len. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Menurutmu mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Apakah A. Karena Molen tidak suka bermain air saat Tigor menyiram air? Atau B. Karena Molen kabur saat Tigor membuat hujan di depan dengan semprotan air tangannya? Atau C. Karena kalau sering disiram oleh Tigor bisa membusuk dan mati? Atau karena nama molen ada kata len seperti tanaman Kak Tiur yaitu sukulen ya, sukulen atau sukulen ya. Nah, yang mana yang benar? Ya, jawabannya nomor 14 yang benar adalah yang D. Karena nama molen ada kata len seperti tanaman Kak Tiur yaitu sukulen. Oke, mari kita lanjut ke nomor 15. Nah, kalian perhatikan ini disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menentukan arti dari sebuah kata yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan, sukulen. Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga Bapak. Sukulen memiliki arti apa? Apakah A. Suku di daerah pedalaman? B. Sejenis tanaman berdaun tebal? C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak? Atau D. Kelompok kekerabatan? Nah, nomor 15 jawabannya yang benar adalah sejenis tanaman berdaun tebal. Ya, nomor 15 yang B ya. Mari kita lanjut ke nomor 16. Disajikan gambar dan teks bacaan peserta didik dapat menentukan
arti dari sebuah kata yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membututi Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Nah, pertanyaannya, Molen memiliki arti apa? Apakah A. Panggilan untuk ibu, B. Pemimpin sebuah suku, C. Nama jenis bunga, D. Nama kucing Tigor. Ya, tentu saja jawabannya Molen itu nama kucing Tigor. Mari kita lihat nomor 17. Rasanya Tigor ingin sekali menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak memperbolehkannya karena halaman akan jadi becek. Nah, kata inang dalam kalimat memiliki arti apa? Apakah A. Tumbuhan induk yang menempel pada pohon? Atau B. Nama jenis bunga yang dipelihara Kak Tiur? Atau C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak? Atau D. Orang yang memimpin suku? Ya, untuk nomor 17 jawabannya adalah C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Ya, itu jawaban nomor 17. Mari kita lanjut ke nomor 18. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Arti kata sistematis pada kalimat di atas adalah A. Pengaturan, B. Dengan cara yang acak, C. Terwakilkan dari keseluruhan, D. Dengan cara yang teratur. Nah, sistematis itu artinya apa? Ya, yang benar adalah dengan cara yang teratur. Mari kita lanjut ke nomor 19. Nah, peserta didik dapat menyebutkan istilah dari kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya dengan tepat. Mari kita perhatikan soalnya. Kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya disebut apa? Apakah A. Homofon, B. Homograf, C. Homonim, D. Polisemi? Ya, yang benar adalah homonim. Ya, nomor 19 jawabannya homonim. Nah, sekarang sudah sampai ke nomor 20. Disajikan dua kalimat. Peserta didik dapat menentukan arti sebuah kata yang berkaitan dengan kalimat yang ditentukan dengan tepat. Coba perhatikan dua kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Nomor dua atau kalimat yang kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Nah, pertanyaannya, arti kata kabur pada kalimat pertama adalah apa? Ya, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Apa arti kata kabur pada kalimat pertama? Apakah A. Meninggalkan tempat, B. Melarikan diri, C. Tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, atau D. Menghilang? Ya, yang benar adalah kabur di situ adalah tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Mari kita lanjut ke nomor 21. Ya, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan arti sebuah kata yang berkaitan dengan kalimat yang ditentukan dengan tepat. Perhatikan kalimat berikut. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Arti kata kabur pada kalimat di atas adalah apa? Apakah A. Kurang terang, B. Kurang jernih, C. Tidak jelas, D. Melarikan diri. Nah, Molen kan segera kabur masuk rumah. Kabur di situ artinya melarikan diri ya. Nomor 21 yang D. Mari kita lanjut ke nomor 22. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan kata dasar dari kata berimbuan yang ditentukan dengan tepat. Perhatikan kalimat berikut. Lala lagi asik mengobrol dengan Kiki.
Nah, kata dasar dari kata berimbuhan mengobrol adalah apa? Apakah A. Ngobrol, B. Gobrol, C. Obrol, D. Obrolan. Ya, kata dasar dari kata mengobrol adalah obrol. Ya, 22 jawabannya yang C. Mari kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, perhatikan kalimat berikut. Inang sedang mengupas mangga di depan rumah. Kata dasar dari kata berimbuhan mengupas adalah A. Upas, B. Kupas, C. Ngupas, atau D. Pas. Ya, kata dasar dari kata mengupas adalah mana? Iya, betul. Jawabannya kupas. Kita lanjut ke soal nomor 24. Berikut kalimat yang memuat fungsi awalan me dengan arti mengumpulkan. Ialah yang mana? Paman mengendarai motor dengan aman. B. Ridwan mengemasi baju-bajunya di dalam kardus. C. Abdul menendang bola ke gawang lawan. D. Anggun mencuci baju putihnya yang baru dibeli. Yang artinya mengumpulkan yang ini nih ya, yang mengemasi baju-bajunya nih ya, mengemasi ya, mengumpulkan. Jadi jawabannya yang B. Mari kita lanjut ke nomor 25. Awalan me jika ditambahkan dengan kata tiup, me tambah tiup menjadi apa? Apakah A. Metiup, atau B. Mentiup, C. Memtiup, atau D. Meniup? Iya, betul. Jawabannya meniup. Nah, sekarang ke nomor 26. Kata-kata berikut yang mendapatkan imbuhan me yang tepat yang mana? Apakah A. Melapor, membuat, mencampur? Ini bukan harusnya membuat ya, yang A salah. Ini juga harusnya mencampur ya. Yang A salah. Menyapu benar, menjaga, mempagari. Ini harusnya nggak pakai P, memagari. C. Menaruh, tambah salah, harusnya menambah ya. Ini yang C salah. Ya, yang benar adalah memancing, menyaring, dan menggelar. Nomor 26 yang D. Sekarang ke nomor 27. Amatilah kalimat berikut. Aku mencuci kentang. Titik-titik mengupas kentang tersebut. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah yang mana nih? Kata hubungnya. Iya, jawabannya adalah lalu. Ya, aku mencuci kentang lalu mengupas kentang tersebut. Ya, setelah dicuci lalu mengupas kentang. Ya, kentangnya dikupas. Lanjut, nomor 28. Perhatikan dua kalimat berikut. 1. Budi rajin membantu ibunya. 2. Budi rajin mengerjakan PR. Nah, ini sama-sama Budi ini ya. Sama-sama Budi rajin, tapi satu orang. Kata konjungsi yang tepat untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat baru adalah apakah A tetapi, B lalu, C dan D sedangkan. Mari kita coba satu-satu. Budi rajin tetapi Budi rajin membantu ibunya, tetapi mengerjakan PR. Kurang tepat. Budi rajin membantu ibunya, lalu mengerjakan PR. Kurang tepat. Ya. Budi rajin membantu ibunya dan rajin mengerjakan PR. Gitu ya. Budi rajin bantu ibunya, sedangkan rajin mengerjakan PR. Mana yang tepat? Iya, jawabannya adalah dan ya. Budi rajin membantu ibunya dan rajin mengerjakan PR ya. Nomor 28 yang C. Nah, sekarang 29. Perhatikan dua kalimat berikut. 1. Tigor suka menyiram tanaman. 2. Tigor suka bermain air. Kedua kalimat tersebut bila digabungkan menjadi kalimat majemuk yang benar menjadi apa? Apakah A. Tigor suka menyiram tanaman lalu suka bermain air? B. Tigor suka menyiram tanaman dan suka bermain air. C. Tigor suka menyiram tanaman tetapi suka bermain air. D. Tigor suka menyiram tanaman karena suka bermain air. Mana yang tepat? 29.
Tigor suka menyiram tanaman karena suka bermain air. Jadi nomor 29 yang D. Nah, sekarang nomor terakhir. Nah, paragraf yang secara jelas seolah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan melalui indera kalian sehingga orang lain yang membaca dapat membayangkan dan seolah-olah dapat merasakannya pula. Paragraf seperti ini disebut paragraf apa? Apakah A. Deskripsi, B. Narasi, C. Argumentasi, atau D. Persuasi? Ya, yang betul adalah paragraf deskripsi. Ya, selesai sudah 30 soal PTS Bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.